pemirsa RCTV, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam pemirsa, senang sekali Sanovia Aprilia dapat kembali menyapa Anda semuanya dalam program Legislatif DPRD Kabupaten Cirebon. Ya pemirsa, kita bisa berbincang bersama dengan wakil rakyat dalam program ini dan kita juga mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi dengan telepon langsung di 02314821138 atau bisa sampaikan ya aspirasi Anda lewat WA dan juga SMS yang ada di layar televisi ya. Untuk malam ini pemirsa, kita akan berbincang bersama dengan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon. Sudah hadir di studio RCTV ada Bapak Hasan Basori SEMSI. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Ibu Novi. Aduh, sehat selalu Pak ya. Sehat selalu. Tampak lelah tapi harus tetap semangat ya Pak. Harus semangat. Harus semangat. Baik, terima kasih sudah hadir. Kemudian di sini juga hadir ada Ibu Nana Kencanawati SPD. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bu. Alhamdulillah. Ini apa ya, aroma-aromanya ini belum pulang nih ya. Karena hari ini jadwalnya padat ya. Padat sekali. Wah, padat sekali wakil rakyat kita ya. Kita tahu juga nih pemberitaan ya ini untuk warga Kabupaten Cirebon. Kemarin hari ini banyak dikunjungi oleh warga ya Pak ya. Iya, warga yang menyampaikan aspirasi. Nah, itu dia. Oke, Pak bisa disampaikan Pak bagaimana aktivitas nih Pak selama 1 pekan untuk wakil rakyat nih Pak di Kabupaten Cirebon. Iya, memang kita di tahun awal periode baru ini biasanya adalah penyesuaian dalam membuat renja. Iya. Dan kalau runutan hierarki jadwal atau program di Januari itu cenderung pada penyusunan kegiatan pramusrembang. Iya. Jadi musrembang untuk anggaran tahun 2026. Jadi jadwal itu sudah kita sesuaikan di kemungkinan pertengahan Januari sampai dengan akhir itu nanti dewan-dewan akan ke dapil masing-masing, ke kecamatan. Ada diskusi terkait program prioritas di 2026. Oke, program prioritas 2026. Boleh di-spill apa saja tuh Pak? Ya, secara umum bagaimanapun kan kita punya program-program PR-PR yang harus kita selesaikan. Terutama setiap kecamatan mungkin berbeda. Iya. Tapi secara umum bahwa gambarannya pertama infrastruktur dasar. Baik. Yang sejatinya menjadi PR besar, contohnya jalan kita, lalu juga misalkan juga irigasi tentang pengairan ke sawah yang menjadi kewenangan sumber daya air, lalu juga mungkin pengembangan pertanian, dan juga yang tidak kalah penting adalah konteks pemberdayaan penguatan ekonomi masyarakat dalam UMKM dan lain-lain. Oke, ini banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan ya Pak ya? Ya, saya pikir rutinitas, tapi juga kita harus punya prioritas. Oke, prioritas ya Bu ya. Oke, ngomong soal prioritas ini di wakil rakyat tahun 2024 ini pasti juga punya prioritas ya Bu ya. Oke, dari Ibu Nana sendiri apa nih yang menjadi prioritas sendiri Ibu Nana nih? Kalau saya sih kebetulan koordinator Komisi 1 yang erat hubungannya dengan masalah pemerintahan. Nah, jadi kami lebih banyak memantau bagaimana kinerja di desa-desa yang kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat desa, masalah peningkatan perekonomian desa, masalah infrastruktur desa, termasuk sampah dan sebagainya. Itu menjadi PR ya Bu ya, yang masih belum juga terselesaikan di wilayah Kabupaten Cirebon ya? Iya, masih sedang proses Ibu. proses. Dan 2025 ini juga terus dimaksimalkan ya, agar bisa terselesaikan. Insya Allah, iya. Baik ya, sesuai dengan tema kita malam hari ini pemirsa RCTV terkait dengan membedah PR Kabupaten Cirebon, bagaimana solusinya? Oke ya, soal PR ini kan tadi sudah di-spill juga oleh Pak Hasan ya Pak ya, ini yang jadi pembahasan kita juga Pak, soal PR-PR yang ada di Kabupaten Cirebon. Pak, yang ingin saya tanyakan terkait dengan hari ini juga, ini menjadi bagian dari PR Kabupaten Cirebon yang didatangi oleh para teman-teman tenaga honorer ya Pak ya? Oh iya. Oke, bagaimana Pak bisa disampaikan nih? Ya, alhamdulillah tadi kita kedatangan orang-orang luar biasa ya, mampir ke kantor DPRD untuk menyampaikan aspirasinya yang menurut saya itu jadi juga pemikiran penting buat kita pemangku kepentingan. Saya katakan orang-orang luar biasa karena mereka adalah orang-orang yang sudah mengabdi lama
di Kabupaten Cirebon, di berbagai macam OPD dari pendidikan sampai ke teknis, yang statusnya masih honorer. Ya. Kita tahu bahwa kebijakan honor ini sifatnya adalah instruktif dari pusat, dari BKN yang meminta pada semua pemerintah daerah agar menghapus honorer atau menyelesaikan status honorer menjadi tenaga kabupaten atau tenaga P3K dalam konteks hari ini. Nah, kita kalau dibandingkan antara ASN dan sebut saja honorer itu lebih tinggi, honorer 10.000, ASN itu sekitar 8.000 orang. Jumlahnya, Pak? Jumlahnya, tapi pelan-pelan dengan kebijakan baru ini kita status mereka menjadi P3K, apa namanya, yang sudah sesuai, standarnya sama dengan bagaimana ASN perlakuannya. Nah, cuma problemnya kan kadang formasi, jumlah setiap tahun itu harus dikembalikan, khusus P3 itu kemampuan keuangan daerah. Keuangan daerah. Bagaimanapun kan status P3K ini tentu melekat pada penggajian yang sesuai standar dan sebagainya. Nah, problemnya adalah kebijakan dari pusat bahwa suatu daerah ada mandatory spending terkait biaya personil atau sebut saja gaji, itu tidak boleh melebihi 30%. Kalau melebihi 30%, tentu ada konsekuensi dikuranginya dana alokasi umum. Hampir semua daerah memang ada yang lebih. Seperti contoh Cirebon saja hari ini sebenarnya 38%. Nah, kita ingin orang-orang hebat yang aspirasi hari datang ke DPRD tadi, ya kalau bisa sih statusnya sudah aja semuanya penuh. Semuanya penuh. Ya, untuk penuh PPK yang full. Cuma problemnya kan kembali pada kemampuan keuangan daerah. Nah, apa yang menjadi solusi? Solusinya adalah kita ingin mereka kan statusnya sudah puluhan tahun ya, di atas 10 tahun. Nah, ini kita berharap pemerintah daerah membuat satu komitmen, dan tadi sudah ada kesepakatan bahwa sejatinya mereka lah yang jadi diprioritaskan untuk menunggu yang belum lulus, maksud saya, dalam tes gelombang pertama tadi, agar 1 tahun, paling lama 3 tahun status mereka sudah menjadi P3K yang penuh waktu. Baik. Tahun sebelumnya kan 2024 juga sudah ada ya Pak ya, Ibu ya, dari pemerintah daerah juga ada ribuan ya, ini tenaga honorer yang sudah menjadi P3K ya Bu Nana ya. Oke, ini juga mereka menanti lagi nih, tadi jumlahnya untuk pegawai honorer ini mencapai 1.300-an. Untuk pemerintah daerah sendiri anggarannya memang tidak belum mampu ya Bu ya untuk bisa mengangkat semua teman-teman tenaga honorer ini Bu untuk menjadi P3K. Ya, seperti tadi disampaikan oleh Pak Wakil Hasan, itu selain kita memang memiliki keterbatasan anggaran, kita juga kan regulasinya tidak boleh melebihi 30% dari belanja pegawai. Ya. Karena itu nanti akan ada sanksi gitu. Sementara kita juga harus perlahan-lahan memberikan pengertian kepada teman-teman tadi, sahabat-sahabat saya yang sudah menuntut haknya, karena ada yang 4 tahun lagi mau pensiun, 4 tahun lagi mau pensiun, masih belum masuk ke P3K gitu kan, karena kemarin tidak lulus, jadi masih ke paruh waktu. Nah, masalah paruh waktu ini juga kan regulasinya belum turun seperti apa gitu. Apa honornya, nilainya berapa, kemudian haknya apa saja, juga regulasinya belum turun. Makanya beliau-beliau itu yang tadi demo itu yang menuntut kejelasan gitu. Kami sih sudah berusaha, tadi kebetulan yang datang juga dari dinas-dinas terkait, dan kami juga sudah diskusi panjang bahwa kami akan berusaha semaksimal mungkin, terutama yang sudah jelaskan dari pensiunan yang akan datang, seperti misalnya tahun 2026 sekitar 500 sekian, 2026 600 sekian, 2027-nya 500 sekian. Nah, tapi kan kita tidak hanya mengandalkan PNS yang pensiun, tapi juga kita berharap PAD kita naik, sehingga apakah PAD itu untuk menambah kuota P3K atau menambah honor yang paruh waktu tadi. Oke. Gitu. Dinaikkan
Iya, inginnya upahnya kita, begitu, Bu? Iya, maksudnya inilah agak pantas gitu. Kalau misalnya yang penuh waktu itu misalnya berapa gitu. Nah, yang honor yang paruh waktu ini jangan terlalu jauh bedanya supaya jangan ada kecemburuan, terutama tadi yang usianya sudah menjelang Hampir pensiun dan pengabdian sudah terlalu lama, itu diutamakan. Baik, termasuk ini pemerintah daerah ini belum pro nih Pak ya? Atau bagaimana dari Sudah Pak pro. Hasan sendiri? Sudah pro? Sudah, kita Baik. sangat memperjuangkan Tergantung itu. dari kemampuan anggaran Iya, setiap karena kita daerah juga itu ada ya? regulasinya Mbak, baik. jadi nggak bisa. Ya kalau kita mau itu sih inginnya semua honorer itu sudah aja masuk P3K semua, karena kita juga apalagi masyarakat itu kan datangnya ke kami Mbak, Iya, kalau sebagai wakil ngadu rakyat, apa-apa ya ada yang nangis ini, ada yang banyak lah pengaduan-pengaduan, makanya membuat kami itu terus terang aja melihat beliau-beliau itu hati kami sebetulnya sedih Mbak, cuman ya kita terganjal kemampuan dan regulasi. Baik. Seperti apa sih regulasinya nih? Nanti dijelaskan ya Pak Ibu ya. Usai jeda berikut pemirsa kita akan kembali untuk Anda semuanya dalam program legislatif DPRD Kabupaten Cirebon. Jangan kemana-mana. Kami kembali untuk Anda pemirsa dalam Legislatif DPRD Kabupaten Cirebon, masih bersama dengan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, ada Pak Hasan Basro dan juga Ibu Nana Kencanawati ya. Ini terkait dengan membedah PR Kabupaten Cirebon, bagaimana solusinya. Ini tadi kita sudah membahas terkait dengan tuntutan dari para pegawai honorer R3 dan R2 ya Pak ya? Iya. Kan datang tadi ya? R4. Oke, R4. R3 dan R4. Baik. Oke, bagaimana solusi yang ditawarkan dari wakil rakyat nih Pak Hasan? Ya, sebenarnya kita kan sebenarnya ada dua hal penting nih yang menjadi target kita. Pertama, bagaimana konsistensi pemerintah daerah, komitmen pemerintah daerah, sebut saja eksekutif, termasuk kita yang mendorong legislatif adalah memprioritaskan mereka masuk pada sistem P3K penuh waktu. Nah tentu konteksnya kalau tadi bicara finansial yang belum mendukung, maka kita harus menghitung tahapannya, tahapan berapa sih yang bisa direkrut tahun ini, tahun besok. Karena sebenarnya ujian mereka di tahun ini kan sebenarnya adalah bagian dari proses mereka mendapatkan NIP. Yang formasi tahun ini sudah keisi, tapi formasi 2006 kan belum keisi. Nah, kita ada dua istilah, ada istilah honorer R3 yang masa waktunya lebih dari 8 tahun, 10 tahun gitu ya. Ada honorer yang memang kategorinya masih di bawah 5 tahun atau R4 gitu ya. Artinya apa? Kita berharap bahwa R3 yang 1650 sisa ini kita masukin penuh waktu. Oke, jadi ini fokus untuk R3 dulu nih. Ya, kita harapannya memang sepenuhnya. Totalnya kalau semuanya kan ada 4.040-an. Cuma kan kalau mengakomodir mereka dalam konteks penuh, di satu sisi kebijakan juga belum keluar sebenarnya dari Kementerian Pusat, dari pusat lah, terkait honor paruh waktu. Tapi kita ingin punya kearifan lokal, konteks lokal agar misalkan di tahun 2026 ada pensiun 600 prioritaskan. Artinya begini, dengan kata lain komitmen pemerintah daerah tidak perlu membuka formasi CPNS, tapi kita selesaikan dulu mereka. Status mereka menjadi pegawai P3K penuh di Kabupaten Cirebon. Baik, mereka ini kan menuntut kesejahteraan ya Bu ya, yang sudah puluhan tahun apalagi sudah mengabdi ya. Ini dengan kondisi yang memprihatinkan juga termasuk ya Bu ya. Ibu, data yang Ibu miliki ini berapa banyak mereka dapatkan upah per bulannya Ibu? Memang macam-macam sih, tidak sama satu dengan yang lainnya. Yang jelas sangat minim lah kalau menurut ukuran kehidupan sekarang ya. Makanya kita betul-betul memperjuangkan mereka itu karena memang ya tidak layak. Tidak mungkin layak. Itu, ya. Di bawah 1? Enggak, di bawah UMR. Di bawah UMR. Iya. Oke. Ya, kalau dalam pengawasan saya relatif ya. Relatif. 1,2, 1,5, 1,8. Sebenarnya di bawah UMR. Nah, sebenarnya kita tuntutannya beri mereka pendapatan yang layak. Nah, problemnya kan ketika kita komunikasi dengan bagian organisasi dan juga baru dapat informasi 2 hari ini untuk menaikkan sebut saja yang belum beruntung dalam penuh waktu,
kita ingin menaikkan pendapatan mereka atau take home mereka, take home pay-nya mereka. Dengan cara apa? Memang ada akhirnya mereka alokasinya dimasukkan ke dalam akun yang sifatnya subkegiatan barang dan jasa, yang konteksnya menunjang kegiatan itu ada honornya pegawai. Itu tidak memenuhi atau tidak masuk dalam kriteria mandatorinya undang-undang agar 30% itu tidak lebih dari 30%. Oke. Pak, mohon maaf Ibu, Bapak ada yang berkomentar ini apakah dalam waktu dekat atau bagaimana nih prosedurnya untuk yang penambahan untuk upah para tenaga honorer ini, Pak? Baik. Prosedurnya sendiri. Baik, begini. Kebijakan tentang regulasi P3K kan memang baru sudah lama, tapi dulu kami awal-awal P3K kan sudah menyuarakan agar P3K ini sebenarnya ruang utama diprioritaskan bagi honor. Nah, tapi waktu itu agak terbuka seleksinya. Tapi mulai sekarang memang prioritas pada honor. Nah, karena kebijakan ini kan hubungannya dengan anggaran. Anggaran itu 2025 murni saja itu adalah pembahasan di bulan Maret 2024. Artinya apa? Kita ingin untuk yang 2025 yang melalui formasi yang sudah terisi, yang sisanya 1.600 itu berlaku di 2006, 2027, 2028. Paling lambat 3 tahun. Tapi 2026 harus kita bahas komitmen bersama yang tadi dari musyawarah audiensi dengan para orang-orang hebat ini yang menyampaikan aspirasinya agar sebut saja penambahan itu bisa dialokasikan di dalam kegiatan barang dan jasa, akun barang dan jasa yang tidak menjadi syarat atau tidak mempengaruhi mandatori 30% anggaran. Artinya apa? Berarti dimulai Januari atau sebut saja anggaran 2026 ini kita harus benar-benar memikirkan para sahabat-sahabat yang menyampaikan aspirasi tadi. Oke, ini menjadi prioritas ya, Ibu Nana juga Bu ya. Ini memperjuangkan nasib para tenaga honorer ya Bu di Kabupaten Cirebon. Jumlahnya masih banyak ribuan Bu. Masih ribuan. Yang untuk R3 itu kurang 1.600-an. Tapi kalau kita melihat yang pensiun tahun 2026, 27, 28 sih insya Allah bahkan sudah cukup dari 1.600 itu. Itu kalau hanya dari melihat dari pensiun tadi, seperti yang tadi disampaikan. Tapi kalau misalnya kita kan masih terus memperjuangkan PAD juga, kalau PAD-nya naik juga mungkin akan memperbanyak honorer yang di P3-kan gitu. Jadi tidak hanya mengenakan yang pensiun, mudah-mudahan kita terus berjuang untuk menekan PAD. Syukur-syukur kalau ada anggaran dari pusat atau dari provinsinya tambahan ya Bu ya? Tambahan gitu. Ini akan lebih mempercepat lagi. Cuman kita kan tidak mau janji manis dulu kepada beliau-beliau karena kami juga tidak ingin memberikan harap PHP ya, istilahnya gitu. Takut beliau-beliau semakin sakit hati kalau tidak terrealisasi. Iya, pasti kita sangat berharap ya. Tapi ini juga dari Dewan belum bisa menjanjikan kapan itu persisnya Bu ya. Tapi yang jelas itu Mbak, tadi disampaikan kalau melihat dari pensiunan aja kan untuk sampai tahun 2028 itu kan 1.600-an gitu. Berarti untuk R3 selesai insya Allah gitu. Baik. Bagaimana Pak Hasan? Ya, komitmen tadi sudah dibentuk. Pertama, pemerintah daerah dalam ini eksekutif tidak akan membuat formasi baru, maksudnya perekrutan CPNS baru. Jadi tetap memprioritaskan R3. Jadi pensiun misalkan kita punya data ya. Pensiun masyarakat ASN kita di 2026 itu sekitar 590, lalu di 2027 itu ada 670, 2008 itu ada 590 orang gitu ya. Ini yang pensiun ini langsung ada formasi-formasi yang bisa diberikan kepada teman-teman honorer walaupun nanti ada kearifan lokal. Nah, pertanyaannya siapa yang didahulukan kalau dalam konteks regulasi pusat kan skor yang tertinggi. Sebenarnya ini waiting list sebenarnya. Teman-teman ini waiting list. Yang tidak lulus dalam tahap pertama P3 kemarin itu adalah waiting list. Nah, tapi problemnya kan banyak saudara-saudara kita atau sahabat-sahabat kita atau bapak kita para pejuang ini yang sebenarnya
umurnya sudah sepuh, Kan sudah lalu bertahun-tahun ini seleksinya tidak masuk nilai, sehingga itu perlu afirmasi. Makanya tadi kita sedang berpikir bagaimana bahwa afirmasi terhadap yang sudah waktunya mengabdi lama itu diprioritaskan. Walaupun itu sebenarnya juga tetap harus didiskusikan. Ya, oke. Ini ada yang menanggapi nih Pak, mohon maaf ya Pak ya. Ini kenapa alasan hanya tentang anggaran saja? Tidak ada solusi lainnya nih dari wakil rakyat sebagai perwakilan warga Kabupaten Cirebon. Ibu Nana bagaimana mengomentarinya? Kenapa soal anggaran saja nih yang terbatas kemampuan dari pemerintah daerah? Bagaimana Ibu? Iya, walaupun bagaimana kita tidak bisa menutup mata ya. Kalau di antara saudara-saudara kita yang menuntut tadi untuk masuk ke P3K kan ujung-ujungnya tetap anggaran, Mbak. Itu. Jadi mereka ingin masuk ke P3K itu karena selama ini pada saat menjadi honor itu tidak mencukupi kebutuhan hidupnya. Gitu. Kami ingin memenuhi itu, tapi kan kendala kami kan dari ya itu tadi Mbak, dari anggaran yang memang terbatas. Makanya tadi saya berharap selain kita hanya berhitung dengan pensiunan yang ada, tapi juga kami berharap ada PAD yang lebih besar gitu, atau mungkin banprop atau dari pusat gitu, drop anggaran yang lebih besar. Nah itu yang kami harapkan seperti itu. Kami juga memang di daerah ini berusaha untuk meningkatkan PAD. Ya, yang jelas wakil rakyat yang terus berupaya Pak ya. Iya. Oke, maksimal nih untuk memperjuangkan ini. Berkaitan juga demo kemarin 100 hari kerja wakil rakyatnya tadi Pak. Iya. Oke, tadi memperkuat begini. Memperkuat. Baik. Kalau dilihat dari kualitas fiskal Kabupaten Cirebon itu sebenarnya relatif tinggi. Kita punya APBD yang jumlahnya 4,2-4,3 triliun. Cuma memang kalau dilihat dari angka 4,3 itu sebenarnya sekitar 850 sampai 900 miliar itu adalah PAD, pendapatan asli daerah. Selebihnya adalah transfer pusat, selebihnya dalam bentuk DAU atau DAK. Peruntukan DAU itu rigid, sudah jelas. DAK juga jelas. Nah, kuncian mereka juga bahwa satu daerah dikunci bahwa peruntukan untuk pegawai itu tidak boleh 30%. 30%. Gitu. Nah, sebenarnya tadi kunci, apa sih langkah realitasnya? Saya pikir kalau kita mau juga ketika kita ada formasi baru, pusat memberi. Cuman kan kembali P3K, kalau formasi P3K keuangannya diberikan kepada kemampuan daerah. Artinya apa? Kita ikhtiar agar PAD kita lebih tinggi. Kita punya ini yang sedang kita genjot. Kita sinergi dengan Bapenda. Gimana cara menaikkan PAD? Ingat loh, Kabupaten Cirebon itu kabupaten terbesar ketiga di Jawa Barat dari jumlah penduduk atau luasnya. Artinya PAD ini harus kita genjot. Dari segmen apa? Ya kita punya ada indikator, 3 indikator, yaitu pajak daerah, lalu dari BUMD, dana kita yang dipisahkan sehingga jadi badan usaha milik daerah sehingga menghasilkan profit. Yang ketiga juga misalkan dari retribusi, pajak dan lain-lain, termasuk salah satunya adalah optimalisasi aset. Ya, kami benar-benar menganalisis itu. Kalau bahasa saya, kita ingin melihat di mana sih segmen mana sih yang bisa menaikkan kembali PAD, elastisitasnya masih longgar itu di sisi mana gitu. Di 11 komponen pajak saja saya analisis satu-satu. Karena potensi sekali ya Pak ya, untuk di wilayah Kabupaten Cirebon potensi ini ya. Sekali. Nah, hari ini kan ada, beruntung kita, mudah-mudahan 2025, 2026, selanjutnya kita kan ada undang-undang Perda nomor 1 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Walaupun itu adalah amanat dari adanya undang-undang nomor 1 2022 tentang HKPD. Baik. Nah, itu apa manfaatnya buat kita? Salah satunya adalah pajak kendaraan bermotor yang real time, 60%, di atas 60% ke Cirebon. Yang dulu kita bayar motor nih, uangnya lari ke provinsi dulu, provinsi nanti membagi sharing di akhir tahun, atau sekarang langsung khusus semua untuk pembangunan Kabupaten Cirebon. Sekitar 33 itu ke provinsi. Kita dapat porsi lebih besar. Lebih besar dan itu real time. Jadi langsung di tersplit. Salah satu keuntungannya itu. Dan kita ingin targetnya lebih tinggi.
PAD kita. Baik, mudah-mudahan ya sesuai dengan target ya Bu ya. Amin. Untuk tahun ini bisa lebih tinggi lagi ya, bisa nanti bisa memperhatikan juga lebih untuk teman-teman tenaga honorer yang di Kabupaten Cirebon ya. Oke, kita lanjutkan pemirsa ya, usai jeda berikut terkait dengan membedah PR Kabupaten Cirebon, bagaimana solusinya bersama dengan Wakil Ketua DPR Kabupaten Cirebon. Usai jeda, mari warna berikut ini. Jangan kemana-mana. Untuk Anda pemirsa RCTV yang bergabung bersama kami memberikan respon terkait dengan tema malam hari ini, yaitu membedah PR Kabupaten Cirebon, bagaimana solusinya, bisa langsung telepon di 0231482138 atau bisa kirimkan lewat SMS dan juga WA pemirsa yang ada di layar televisi untuk nomornya ya. Baik, masih bersama dengan Pak Hasan Basori dan juga Ibu Nana Kencanawati, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, terkait dengan PR yang ada di Kabupaten Cirebon. Ini tadi membahas tuntutan dari para tenaga honorer ya, yang menuntut kesejahteraan mereka ya, status honorer menjadi penuh waktu ya Pak ya, Ibu ya. Kita bahas lainnya PR yang ada di Kabupaten Cirebon ini untuk meningkatkan PAD kita ya. Ini berkaitan juga ini untuk pendapatan di wilayah Kabupaten Cirebon ini. Kita fokus di kawasan timur Cirebon, ada kawasan industri ya Pak ya. Ini yang ingin dimaksimalkan agar bisa juga membantu meningkatkan, menurunkan angka pengangguran dan juga yang lain-lainnya. Ini bagaimana Ibu Nana? Iya, kami sih berharap banyak investor yang akan menanamkan investasi atau berinvestasi di kawasan industri tadi. Untuk menarik investor itu tentu kan ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, perizinan dipermudah, dipermurah. Yang kemudian yang kedua, keamanan, kenyamanan lingkungan. Yang ketiga, tentu saja lahan yang tidak terlalu mahal. Kemudian pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan perusahaan atau industri yang membutuhkan tenaga seperti apa misalnya. Nah, terutama mungkin ya keamanan dan kenyamanan itu yang perlu kita tingkatkan untuk membuat investor itu berduyun-duyun menginvestasikan modalnya di wilayah Cirebon. Kalau misalnya banyak investor-investor yang masuk ke kita, itu kan otomatis PAD kita akan naik. Karena kita juga bisa mengelola CSR tidak hanya untuk lingkungan sekitar industri tersebut, tapi kita juga bisa mengelola CSR itu dengan semaksimal mungkin. Ya, diantaranya untuk peningkatan PAD tadi, selain pengangguran, perekonomian yang semakin berkembang di wilayah tersebut dan sebagainya. Itu Mbak, jadi kalau kita hanya mengandalkan drop anggaran dari pusat gitu kan, kita juga tidak bisa seperti itu karena kita sudah rigid ya. Tidak bisa secepat itu bisa menambah. Oke, jadi untuk menarik investor juga kan perlu adanya beberapa perhatian yang dilakukan pemerintah terkait dengan perbaikan infrastruktur ya Pak ya. Ini perizinan yang mudah juga ya. Ini bagaimana saat ini kondisinya Pak Hasan dari pantauan Bapak nih Pak? Iya, saya termasuk orang yang concern terhadap konteks investasi ya. Karena bagaimanapun investasi memiliki multiplier efek yang luar biasa. Kita sebut saja Karawang dan sekitarnya itu mereka memiliki PAD yang luar biasa karena faktor investasinya yang bagus. Nah, kan yang menjadi penting adalah bagaimana Cirebon ini ramah investasi. Cirebon ini punya konsep strategis yang baik buat investasi atau menarik bagi investor. Saya memandang dua hal. Pertama, secara administrasi. Kalau konteks administrasi menurut saya OSS sistem itu by online, prosesnya memang waktunya sudah, SOP-nya sudah clear, sudah jelas bahwa izin ini sekian. Walaupun kadang saja ada belum optimal dalam konteks misalkan kita punya tempat one stop ini mall administrasi itu ya belum terisi semua misalkan. Tapi kita juga awasi itu. Tapi secara overall posisinya memang sesuai dalam SOP. Tapi problem terbesar terkadang investasi ini kan tidak hanya sekedar administrasi, misalkan izin lingkungan, ada aspek-aspek yang regulasinya tetap ke kementerian, sehingga dia butuh waktu. Jadi
kita berharap di sini pelaku-pelaku pendamping investor ini bisa punya konsep sehingga dwelling time itu proses dari A sampai Z perizinannya bisa lebih cepat. Yang pertama itu. Yang kedua, kita punya harapan besar. Bagaimanapun investasi ini kan adalah kawasan. Nah, ada autokritik saya pribadi terhadap pola investasi yang ada. Terkadang pemerintah hari ini belum memikirkan apa sih demand investasi yang mau ke Cirebon, sektor apa begitu. Dan tentu ini dihubungkan juga dengan tentu wilayah mana yang cocok, gitu kan. Contoh kita sebut saja, ada investasi datang dari otomotif, ya tentu dia nggak mau berada di pinggiran pantai atau di pesisir yang mungkin secara investasi dia besar kosnya, lalu juga punya dampak korosi terhadap mesin-mesin misalkan. Artinya dalam memenuhi kriteria dia kawasan industri dan sebagainya itu sebenarnya harus ada studi kelayakan yang kita harus tahu demand investor ini apa gitu. Ini yang menjadi perhatian khusus karena kalau ini tidak dilakukan tentu investor sudah memperkirakan ya Cirebon dengan Brebes angkanya nggak jauh beda, prosesnya mungkin wilayahnya lebih menarik di Brebes, akhirnya orang pindah ke Brebes. Begitu juga ke Majalengka. Kita ingin sebenarnya komprehensif integrated konsepnya investasi ini harus kita lakukan. Baik. Kita tahu kita kayak misalkan 2025 saja, 2024 saja target investasi kita cuma 3 triliun. 3 triliun dan itu juga belum tercapai. Artinya harapan kami bukan pada ranah administrasi perizinan, tapi satu ekosistem investasi. Apa itu? Link kawasan investasi yang memang secara demand mereka terpenuhi. Yang kedua, sosial politik masyarakat juga yang paham tentang investasi. Yang ketiga ya kita keamanan, konsep, komitmen pemerintah daerah agar menjaga investor ini. Karena investor ini kan kalau mau datang, bagi saya investasi itu sangat menarik ketika kita punya promosi wilayah yang bagus. Tadi sesuai demand, sesuai karakteristik industrinya. Yang kedua, yang paling efektif itu mouse to mouse. Jadi ketika ada investor Cina misalkan datang ke sini, dia bisa menarik. Kamu ke Cirebon aja, Cirebon lebih menarik, itu akan lebih trust dibanding dia hanya membaca Google. Perkembangannya bagaimana untuk kawasan industri dari timur ini, Pak? Saya pikir banyak secara umum yang sudah existing jalan, bahkan ada pengembangan. Tapi untuk baru prosesnya agak terhambat. Kayak kemarin mengawal misalkan Merlion yang saya lihat investasinya, keseriusannya pernah dipanggil di Komisi 2 juga cukup besar, tapi sudah 5 tahun ini masih proses, artinya masih jalan di tempat lah. Bentuk-bentuk yang lain juga sama. Yang ketiga, kita butuh namanya masyarakat industri. Salah satunya adalah pelaku-pelaku konsultan pendamping yang dia menjadi tuan rumah yang baik. Kan nggak mungkin juga pemerintah daerah ikut turun gitu ya. Turun dalam konteks dia menjadi perencana tidak, tapi lebih kepada menjadi host, menjadi tuan rumah. Tapi kita punya kalau front office yang baik ya, salah satunya adalah pelaku-pelaku konsultan. Karena apa? Karena bicara investasi, bicara semua hal A to Z, dari mulai planning, perencanaan, construction, vendor, sales after vendor gitu ya, after produksi, tenaga kerja, semua ada di situ. Dan sebenarnya kalau regulasi sih sudah mendukung, termasuk misalkan bagaimana satu perusahaan yang berdiri di Citi kita 60% tenaganya harus lokal. Jadi sudah oke nih ya untuk di kawasan timur ini ya, Pak Hasan ya? Yang masih kita coba evaluasi adalah ekosistem investasi. Ekosistem investasi kan dari ya, kalau bahasa saya stakeholder investasi, masyarakatnya tadi, lalu ya konsultan pendamping pelakunya yang benar-benar kita dampingi mereka agar mau ke Cirebon, lalu pemerintah dalam konteks regulasi. Sebut saja kemarin saya pernah perhatiin dalam 1 tahun terakhir banyak perusahaan-perusahaan yang begitu terlambat atau begitu lambat karena proses perizinan lingkungan yang ditarik kembali ke kementerian. Padahal ini sangat ditunggu-tunggu juga warga sekitar sana ya Bu ya, karena bisa menyerap tenaga kerja lokal di sana ya Bu ya. Oke, menurut Ibu sendiri ini kendala-kendala apa saja sih Bu yang mungkin yang bisa membuat pemerintah ini bisa segera membenahinya Bu agar kita semakin dilirik untuk wilayah timur Cirebon? Ya, infrastruktur
Karena jalan ke sana Mbak bisa lihat, jadi sekian ribu orang yang berpapasan, yang satu mau masuk, yang satu mau keluar, dengan jalan yang sempit itu, sehingga di sana katanya sering banyak kecelakaan. Kemudian yang kedua, tentu saja yang kira-kira perusahaan itu mendapatkan benefit yang besar kan, dan untuk mendapatkan itu tentu saja para investor itu juga harus memiliki rasa aman dan nyaman. Karena kalau misalnya tidak aman, tidak nyaman, walaupun benefitnya besar, itu energinya juga habis untuk menyelesaikan masalah-masalah keamanan tadi. Kemudian yang ketiga, kita harus menyiapkan tenaga kerja, Mbak. Tenaga kerja yang pakai ya Bu ya, jangan sampai nanti malah mendatangkan dari luar ya Bu. Nah itu, kita harus memiliki tenaga kerja yang kompetensinya itu memang dibutuhkan oleh perusahaan itu, gitu loh. Jadi jangan sampai investor kita banyak masuk ke sini, tapi tenaga kerja di kita tidak siap, sehingga yang diterima adalah tenaga kerja dari luar karena memang kompetensinya memenuhi. Baik. Ini juga menjadi fokus ya dari wakil rakyat kita ya Pak ya. Ya, jadi itu saya pikir pertumbuhan ekonomi sangat cepat adanya di investasi. Nah itu dia, untuk bisa meningkatkan perekonomian juga ya di wilayah Kabupaten Cirebon. Baik pemirsa, masih ada satu kesempatan lagi untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, tapi pemirsa kita harus jeda sebentar, jangan kemana-mana, tetaplah di RCTV. Kembali Anda bergabung bersama kami pemirsa di Legislatif DPRD Kabupaten Cirebon. Saya ingin membacakan komentar-komentar yang sudah sampai ya, yang dikirimkan kepada kami di sini bersama dengan wakil rakyat ya dari Kabupaten Cirebon, ini terkait dengan infrastruktur jalan di Kabupaten Cirebon khususnya wilayah timur. Jalannya beresin dulu dong Bu, baru pasti nanti investor akan datang ke kita. Nah itu gimana tuh Ibu Nana? Ya kebetulan insya Allah tahun 2025 ini kita fokus infrastruktur yang diutamakan, khususnya jalan. Mudah-mudahan nanti untuk wilayah timur ada perbaikan jalan yang signifikan. Oke, ini infrastruktur juga kan berkaitan dengan jalan, kemudian juga penanganan banjir juga ya Pak. Di sana kan seperti sempat ada kejadian di sana yang banjir itu loh Bu. Betul, kalau banjir itu sebetulnya kalau hanya diselesaikan oleh Kabupaten Cirebon itu tidak mungkin. Baik. Karena ranahnya juga ini kan ranah BBWS. Kalau sungai itu berarti ini provinsi. Kemudian yang kedua juga kita kan harus melihat asalnya dulu nih. Banjir itu apa sih penyebabnya? Di antaranya kan air yang datang dari Kuningan itu, ya kan? Selain membawa air, membawa sedimentasi. Sehingga yang tadinya sungai itu, contoh sungai Ciberes, itu tadinya lebarnya 36 meter Mbak. Sekarang itu ada yang tinggal 3 meter, ada yang tinggal 6 meter, jadi jauh sekali. Maka kalau itu menimbulkan banjir, betul, karena permukaan dasar sungai itu dengan permukaan penduduk, tanah penduduk itu lebih tinggi permukaan sungai. Baik. Permukaan dasar sungai, sehingga kalau hujan atau banjir sedikit aja, sungai mulai sedikit saja, itu pasti sudah mengalir gitu loh ke perumahan penduduk. Jadi tidak hanya untuk wilayah Cirebon saja Bu ya, ini harus juga berkaitan dengan yang lain, dari hulu ke hilir gitu. Betul, dari mulai misalnya bagaimana di Kuningannya membatasi air yang ke sini, misalnya membuat embung di sana. Kemudian kita juga BBWS secara maksimal mengadakan pelebaran sungai selain normalisasi. Ini sudah menahun nih kayaknya permasalahan ini ya Pak Hasan dari Ibu Nana ya, PR ini ya, dari banjir, soal jalan rusak ya ini. Iya, betul itu. Oke, gimana Pak? Punya komentar apa? Ya, saya memperkuat tadi apa yang terkait jalan ya. Bagaimanapun investasi kan daya tariknya infrastruktur, kita sepakat itu. Bahkan bila perlu sebenarnya
investasi itu bikin satu kawasan seperti Delta Masnya Bekasi gitu, udah jadi dari mulai listrik, air, semua itu sudah oke gitu. Nah itu bagian PR yang menjadi prioritas pemerintah daerah. Tapi kita bicara jalan masyarakat ya. Saya punya data sih, data ini juga hasil survei teman-teman OPD, bahwa kita punya panjang jalan itu 1.100 sekian kilo lah, di mana 710 itu kategorinya baik, 339 kilo itu sedang, 99 kilo itu rusak ringan, dan 92 kilometer itu rusak berat. Nah, dari tren anggaran yang kita alokasikan, memang sesuai kemampuan keuangan yang ada, setiap tahun itu rata-rata di atas 140 miliar khusus jalan. Ditambah itu udah include dengan dana alokasi khusus yang diberikan oleh kementerian. Contoh 2025 tadi kalau Bu Nana menegaskan, kita sudah komit bagaimanapun jalan itu suatu hal yang penting, bagaimanapun itu keselamatan masyarakat, aksesibilitas dan sebagainya. Dari anggaran yang kita sudah alokasikan 2025 itu sekitar 133 miliar jalan. Nah, ruas mana saja saya pikir nanti ada rilis dari OPD ya, karena bagaimanapun itu tetap lelang. 133 miliar itu sekitar 105-nya itu dari APBD. Nanti kalau tidak salah 27 miliar sekian itu dari dana DAK. Ya, kita lobby ke kementerian supaya alokasinya punya. Ya, itu penjelasan terkait dengan ini ya, peningkatan infrastruktur ya untuk wilayah Timur Cirebon ya. Oke, ada beberapa lagi pertanyaan ya Pak ya, boleh dijawab Pak karena waktunya juga mendesak ya. Ini terkait dengan penanganan sampah. Ini untuk TPAS Kebang Delek nih, bagaimana kompensasi untuk warga? Nah, boleh dong Ibu, ini juga menjadi PR juga yang lagi hangat juga ya. Ini di wilayah Kabupaten Cirebon beberapa hari ini Bapak menjadi sorotan. Boleh dong dikomentari bagaimana nih? Iya. Saya sih kebetulan tidak ke sana karena memang ada tugas lain yang ke sana Ibu Ketua. Barangkali dalam momen nanti Ibu Ketua juga punya penjelasan lebih detail. Tapi yang saya tahu bahwa sebenarnya teknologi sampah saat ini adalah TPA yang berbasis sanitary landfill. Memang membangun TPA sanitary landfill itu anggarannya tidak cukup dengan 5, 6, 7 miliar. Ya, saya pernah merencanakan dan membuat desain itu sampai dengan 120 miliar. Wow. Itu dengan areal 10 hektar. Karena konsepnya dia uruk sampah, uruk tanah, sampah jadi layer kayak lapis, kue lapis. Lalu gas metannya dikelola dengan baik supaya tidak meleduk gitu ya. Tapi memang kita tahu bahwa kalau tidak ada manajemen baik dalam konteks ini, dampak buruk juga ada. Jangan sampai open dumping kan sudah dilarang dalam undang-undangnya. Masyarakat yang saya tahu kemarin dibaca di koran perlu kompensasi. Tapi memang saya belum tahu persis kompensasi itu. Tapi dalam beberapa kebijakan sebenarnya kompensasi itu adalah bagian dari komitmen pemerintah atau pengelola agar membangun area sekitar. Misalkan entah penguatan UMKM masyarakat, entah sifatnya infrastruktur keolahragaan, entah jalan lingkungan. Itu bagian dari hal yang harus dipikirkan oleh pemerintah sebagai desa hinterland yang kena dampak tapi kita lalu lihat juga pemberitaan di Pak PJ juga ini konsen sekali saya ya, pikir ini ya, untuk mengatasi permasalahan ini kemarin Forkopimda sudah ke sana, mungkin nanti dalam konteks lain. Tapi yang jelas begini, kalau teori sampah ini kalau sifatnya angkut buang, sebesar apapun TPA yang kita siapkan nggak akan mengcover, karena kita sampai 1.200 ton per hari. Satu hari ya, per hari ini. Apalagi dalam konteks hari ini kita armada kita cuma punya 65. Artinya apa? 35 truk dan sebagainya dengan operasional yang terbatas 25 miliar. Di Gunung Santri pun sudah overload itu ya Pak ya? Ya, itu kan bukti bahwa pengolahan sampah hanya sifatnya di akhir, bukan proses bagaimana menghilangkan sampah itu dari hulu, dari awal, dari sumber sampah. Memang konteks apa ya, konteks pemberdayaan. Nah ini kan kita yang ingin kita berdayakan ini peran sertanya seluruh stakeholder. Pemerintah harusnya menjadi fasilitator ini. Atau bahkan bila perlu tidak hanya pemerintah, CSR atau komunitas, sebenarnya ini yang menjadi fokus. Cuman memang kalau hanya angkut, ya koridornya koridor terbatas. Sementara wilayah kita
60% adalah wilayah urban, Iya. suburban, bukan baik, kota, baik. bukan Iya, pedesaan yang tidak Jadi terjangkau. semoga bisa ada solusi terbaik ya Pak ya, ini ya. Ya banyak yang sedang kita pikirkan. Baik, kita tertarik Jadi dengan penanganan diantaranya ini Mbak, perbuknya harus dirubah. sampah. Harus dirubah Ibu Nana. Perbuknya juga harus dirubah. Kemudian kita tidak bisa hanya diselesaikan oleh pemerintah. Peran serta masyarakat itu jauh lebih penting Iya. juga. Seperti misalnya paling tidak masyarakat sudah mulailah memilah mana sampah organik, mana sampah non Nilai organik. ekonomi juga gitu ya Bu. Nah itu jadi nanti yang pengangkut sampah juga tidak terlalu, atau yang pengolah sampah juga tidak terlalu berat harus memisahkan sampah-sampah dulu. Oke, padahal kita punya wacana Cirebon bebas sampah 2024. Wah, ini sudah tidak bisa ya Pak ya? Sudah Iya, lewat ya. nggak bisa. Oke. Tapi semoga nanti lebih cepat ya, di 2025 ini ada progres yang baik ya Bu Nana dan juga Pak Hasan ya. Pak, dari obrolan kita malam hari ini Bu Nana juga ya, kita ingin tahu bagaimana kesimpulan dari Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon terkait dengan PR-PR Kabupaten Cirebon dengan solusi-solusi yang ditawarkan wakil rakyat. Ibu Nana dulu mangga. Iya, sesuai dengan keinginan masyarakat, sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang pertama adalah infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat, supaya masyarakat itu dalam menjalankan tugas-tugasnya itu tidak terhambat dengan jalan misalnya. Kemudian yang kedua, untuk tenaga honorer itu diharapkan bisa terselesaikan secepatnya, itu yang perlu. Lalu masalah kebutuhan kesehatan masyarakat yang sakit itu tidak pusing lagi dengan biaya, terutama masyarakat yang tidak mampu. Jadi diharapkan UHC juga sudah paripurna, maksudnya sudah sepenuhnya bisa dinikmati oleh masyarakat yang kecil. Kemudian saya berharap investor itu bisa masuk dengan nyaman, dengan benefit yang besar, dan juga untuk menciptakan semua itu diantaranya adalah perizinan yang dipermudah. Ya, baik. Itu beberapa solusi yang ditawarkan dari wakil rakyat ya Bu ya. Dari bahasa versi Pak Hasan bagaimana Pak? Ya, kita kan hari ini bicaranya global ya, tidak bicara sektoral. Kalau saya mengusulkan 3 hal prioritas. Pertama, kemandirian daerah. Bagaimanapun kalau tadi bicara masalah, pasti wujudnya masalah klasiknya di kita itu gak ada duit. Atau SDM terbatas gitu ya. Artinya gini, pemerintah daerah Cirebon ini kaya sebenarnya, punya potensi. Kalau saya mengkaji setiap sektor potensi PAD, masih ada elastisitas yang bisa kita gali. Elastisitasnya masih elastis lah, masih memungkinkan ada kenaikan dengan effort, dengan usaha, baik intensifikasi, ekstensifikasi, aja banyak hal skenario-nya. Jadi pertama adalah bagaimana kita menaikkan PAD dalam ranah menguatkan sebut saja infrastruktur, sumber-sumber daya lain atau program-program yang pro rakyat gitu ya. Itu yang menjadi prioritas. Yang kedua, kita tahu bahwa dengan kondisi kontur kita, tentu infrastruktur yang perlu diprioritaskan ada saja, seperti hari ini banjir atau jalan, sampah. Kita ingin membuat skenario tematik bahwa ada setiap tahun itu perlu ada penekanan pada infrastruktur prioritas. Tematik misalnya, bicara jalan, selesaikan jalan bertahap. Artinya kalaupun nggak mungkin juga kan sektor lain ditinggal. Tapi dalam konteks prioritas itu porsinya dilebihkan di sektor tertentu yang menjadi isu utama itu. Yang ketiga, kita punya 12.000 sekian kalau saya tahu. Bagaimanapun teman-teman ASN ini adalah penanggung jawab kegiatan. Baik guru sebagai pendidik, OPD sebagai pengampu kegiatan dan lain-lain. Kalau kita kan mengawasi mereka. Nah, kita harapkan ada semacam manajemen ASN yang baik. Good corporate governance itu munculnya dari mereka. Mereka lah yang memulai, yang punya komitmen, yang punya integritas. Maka skenario pengembangan SDM ini harus menjadi kunci. Karena mereka, ya mohon maaf, kita penuhi hak-haknya wajib. Tapi juga
di satu sisi perlu komitmen integritas mereka bahwa kami ini adalah pejabat yang memiliki tanggung jawab dan harus bekerja secara optimal. Siap. Karena itu bagian. Dari 3 hal itu menurut saya krusial. Krusial ya. Oke. Dan fokus sedang dibahas oleh wakil rakyat kita ya Bu Nana dan juga Pak Hasan. Jangan lupa Mbak, kita itu masih belum memaksimalkan potensi lahan. Pekarangan, kebun-kebun. Jadi dengan program Pak Presiden ini untuk meningkatkan untuk ketahanan pangan itu, mari kita maksimalkan yang memiliki lahan pekarangan, kebun yang belum digunakan untuk meningkatkan ekonomi keluarga, maka mari kita bersama-sama memaksimalkan lahan yang ada. Oke, baik, terima kasih banyak untuk Ibu Nana dan juga Pak Hasan. Sama-sama. Untuk kesempatan malam hari penjelasannya kepada warga Kabupaten Cirebon khususnya ya terkait dengan tema malam hari ini, membedah PR Kabupaten Cirebon dengan solusi yang ditawarkan oleh wakil rakyat kita. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu, semoga sukses dan sehat selalu ya. Kita harus akhiri pemirsa. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.